Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Namira Anjani. Saya dari Fakultas Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. NPM saya 2522011067. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari paru-paru dan yang telah saya isi ini, serta saya akan menjawab pertanyaannya yaitu bagaimanakah cara kerja sistem pernafasan kita. Setelah itu ada juga saya akan menganalisis sebuah video yang telah diberikan dan saya akan menjawab bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada di video tersebut. Apa videonya? Nanti ya. Oke, baik. Setelah itu lanjut saja, saya akan menjelaskan bagian dari paru-paru. Bagian yang pertama yaitu trakea. Ini ya trakea. Trakea dikenal sebagai tenggorokan. Ini adalah saluran berbentuk tabung yang disokong oleh cincin tulang rawan. Berfungsi membawa udara dari laring ke bronkus. Selanjutnya, bronkus kanan. Ini dia bronkus kanan. Bronkus kanan merupakan cabang pertama dari trakea yang memasuki paru-paru kanan. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus sehingga bronkusnya bercabang lebih jauh di dalam. Selanjutnya ada bronkus kiri. Ini dia bronkus kiri. Bronkus kiri merupakan cabang pertama dari trakea yang memasuki paru-paru kiri. Paru-paru kiri hanya memiliki 2 lobus untuk memberi ruang bagi jantung. Selanjutnya adalah bronki. Bronki merupakan saluran udara yang merupakan percabangan sekunder dan tersier dari bronkus. Fungsinya adalah mendistribusikan udara ke area paru-paru yang lebih kecil. Setelah itu ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan saluran udara yang sangat halus dan kecil, tidak memiliki tulang rawan, dan merupakan percabangan akhir sebelum kantong udara. Ada alveoli. Ini ya yang kecil ini adalah alveoli. Alveoli merupakan kantung-kantung udara kecil di ujung bronkiolus. Ini adalah lokasi utama terjadinya pertukaran gas di mana oksigen diserap ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan. Selanjutnya ada lobus kanan. Ini dia lobus kanan. Ini ya, yang 3 ini. Oke. Lobus kanan merupakan pembagian struktural daripada paru-paru kanan. Manusia normal memiliki 3 lobus di sisi kanan, yaitu atas, tengah, dan bawah. Selanjutnya ada lobus kiri. Ini lobus kiri. Oke. Lobus kiri merupakan pembagian struktural pada paru-paru kiri. Manusia normal memiliki 2 lobus di sisi kiri, atas, dan bawah. Selanjutnya yaitu pleura. Ini dia pleura. Pleura merupakan membran tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru dan dinding rongga dada. Fungsinya adalah melindungi dan menahan paru-paru. Itu ada ini ya, kelihatan. Setelah itu ada pleura fluid atau cairan pleura, cairan yang terletak di antara 2 lapisan pleura. Cairan ini berfungsi sebagai pelumas yang mengurangi gesekan saat paru-paru mengembang dan mengempis. Setelah itu adalah diafragma. Ini. Oke, diafragma merupakan otot besar berbentuk kubah yang terletak di dasar rongga dada. Ini adalah otot pernapasan utama yang berkontraksi turun saat kita menarik napas dan rileks naik saat kita menghembuskan nafas. Baik, ini adalah bagian-bagian dari paru-paru. Sudah saya jelaskan ya. Setelah itu ada pula pertanyaan, yaitu bagaimanakah cara kerja sistem pernapasan kita atau manusia? Baik, kita saat bernapas atau menghirup nafas, diafragma, ini yang diafragma tadi, diafragma dan otot-otot antara tulang rusuk akan berkontraksi dan mengembangkan rongga dada sehingga paru-paru dapat mengembang terisi udara. Setelah itu udara masuk melalui hidung
hidung dan mulut. Kemudian melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut hidung, kemudian menuju trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea memasuki paru-paru melalui saluran udara yang disebut bronkus dan bronchiolus. Ini bronkus dan bronchiolus. Oke, bronkus dan disebut bronkus dan bronchiolus, kemudian berakhir di alveoli. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida dalam pembuluh darah kecil yang disebut kapiler. Setelah itu adalah oksigen memasuki kapiler lalu bergerak menuju sel darah merah menuju jantung untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Pada saat yang sama, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru-paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot-otot diafragma dan tulang rusuk berelaksasi dan rongga dada kembali normal. Udara yang mengandung karbon dioksida didorong dari alveolus ke bronchiolus, bronkus, trakea, dan keluar melalui hidung. Oh iya, selain berperan dalam pertukaran udara dan gas, sistem pernafasan juga dapat menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang dihirup serta berperan dalam proses berbicara dan mencium. Nah, itu dia jawaban dari soal bagaimanakah cara kerja sistem pernapasan kita atau manusia. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis suatu video. Setelah itu saya akan menjawab bagaimana cara mengatasi masalah pada video tersebut dalam pendekatan keperawatan. Videonya sebentar, ini adalah videonya. Bagai embun pagi dan kurang tidur, hanutlah. Nah, itu dia videonya. Dari video tersebut terdapat seorang penyanyi dangdut, yaitu Dea. Dea itu merupakan pingsan di atas panggung dan mengalami masalah pernafasan atau penurunan kesadaran. Baik, sebagai perawat, gunakan langkah-langkah terstruktur untuk menyelamatkannya, yang dikenal dalam sebuah proses keperawatan. Tujuannya adalah memastikan jalur nafasnya aman dan ia mendapatkan cukup oksigen. Baik, setelah itu, yang pertama yaitu pengkajian. Cepat cek dan cari tahu masalahnya. Ini adalah langkah pertama di mana perawat bertindak cepat seperti detektif. Dan cek ABC, napas dan nadi. A. Airway, jalan nafas. Apakah mulut dan tenggorokan dia tersumbat? Harus dipastikan terbuka. B. Breathing atau pernapasan. Bagaimana ia bernapas? Cek kecepatannya terlalu cepat atau lambat dan kedalamannya. Apakah ada tanda kulit membiru atau cyanosis? Setelah itu adalah C. Circulation atau sirkulasi. Raba denyut nadinya, apakah kuat dan teratur? Nah, setelah kita mengkaji, setelah kita cek nafas dan nadinya, cek pula kesadarannya. Apakah dia bisa merespon suatu panggilan atau sentuhan. Setelah itu adalah cek tanda-tanda vitalnya, ukur tekanan darah jika itu memungkinkan, dan cek oksigen SpO2 menggunakan alat di jari. Alat ini menunjukkan seberapa baik oksigen masuk ke darah. Selanjutnya yaitu setelah pengkajian ada diagnosis perawatan. Ini adalah menentukan fokus utama. Setelah pengkajian, menentukan diagnosis atau masalah umum yang harus segera ditangani dalam kasus dia yang kolaps dan butuh oksigen. Yang pertama itu masalah utama. Saat dia merupakan pola napasnya tidak efektif. Pernapasan terganggu karena pingsan dan atau lemas, atau gangguan pertukaran gas oksigen tidak masuk dengan baik ke dalam darah. Lalu ada pula risiko tambahan, risiko tersedak saat bernafas, karena kesadarannya turun sehingga ia tidak dapat menelan atau batuk dengan baik dan menghirup napas dengan baik. Setelah itu adalah perencanaan atau intervensi. Baik, setelah pengkajian sudah, diagnosis sudah, ada pula yang ketiga yaitu perencanaan atau intervensi. Membuat target dan strategi pertolongan. Menetapkan tujuan yang jelas sebelum bertindak. Tujuan cepatnya itu dia seorang penyanyi dangdut harus cepat sadar kembali, nafasnya harus teratur, dan tingkat oksigen dalam darah harus mencapai angka normal di atas 95% dalam waktu 15-30 menit. Setelah itu strateginya adalah manajemen oksigenasi, memberi oksigen dan memastikan jalan napas tetap terbuka. Setelah intervensi atau perencanaan, kita akan melakukan implementasi, yaitu melakukan aksi pertolongan.
Perawat segera melaksanakan tindakan sesuai rencana. Seperti yang terlihat di video, dia dipasangi oleh oksigen, beri bantuan oksigen, pasang selang oksigen atau nasal kanul untuk meningkatkan suplai udara, dan perawat mengatur dosis oksigen yang dibutuhkan. Setelah itu, atur posisi yang aman. Jika dia masih benar-benar tidak sadar, harus dimiringkan atau posisi recovery agar jika ia muntah, cairan tidak masuk ke dalam paru-paru. Setelah itu, jika sudah sadar tapi lemas, bisa didudukkan setengah tegak atau semi-fowler untuk membantu pernafasan lebih lega. Setelah itu adalah pantau ketat. Terus awasi tanda-tanda vital, terutama nafas dan saturasi oksigen. Setiap 5-15 menit untuk melihat apakah kondisinya membaik. Setelah itu adalah cari tahu dan atasi akan masalah. Jika diketahui penyebabnya karena lelah atau kurang minum, berikan istirahat dan cairan setelah ia bisa menelan. Ada pula yang kelima, yaitu evaluasi, memastikan dia pulih. Penyanyi dangdutnya ya. Perawat akan mengukur keberhasilan tindakan. Cek oksigenasi, apakah oksigen dia sudah stabil, dan cek kondisi umum, apakah dia sudah sadar penuh, bisa berbicara, dan nafasnya normal, tidak terengah-engah. Setelah itu adalah cek komplikasi, apakah ada tanda-tanda ia tersedak atau memburuk. Jika semua target telah tercapai, dia dianggap stabil. Nah, sebagai penutup, perawat akan memberikan edukasi tentang pentingnya istirahat, minum, makan cukup sebelum tampil, agar kejadian ini tidak terulang. Proses ini dilakukan secara cepat dan berulang, jika perlu, sampai pasien benar-benar stabil dan aman. Itu dia cara pendekatan menurut keperawatan dan bagaimana cara mengatasi seorang penyanyi dangdut dia saat mengalami kolaps. Ada 5 pendekatan keperawatan, yaitu pengkajian, habis itu diagnosis, intervensi atau perencanaan, keempat implementasi, setelah itu adalah 5 evaluasi. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah atau kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.